Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, ibu-ibu, para hadirin majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul atas rahmat, taufik dan hidayah Allah. Kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai sholawat. Nah, jadi tema kita pada hari ini adalah tentang sholawat. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56, yang dimana sudah bacakan tadi, yang artinya adalah sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu dan ucapkanlah salam penghormatan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 ini Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang dimana selain solawat ini menjadi bentuk ketaatan kita kepada Allah dan menjadi bentuk ketaatan kita kepada baginda Rasulullah SAW, juga menjadi investasi bagi diri kita sendiri. Sebab sholawat mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita karena mempunyai hikmah atau keutamaan-keutamaan yang kita dapat yang sangat banyak ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah, di antaranya di dalam hadis riwayat Ahmad, man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa di antara kamu yang bersolawat kepadaku satu kali. Nah, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, shalla alaihi ala asyara salawatan, sallallahu alaihi asyaran salawatan. Ya, maka Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan. Nah, jadi satu kali kita bersolawat, maka Allah akan memberikan atau menuliskan kebaikan, 10 kebaikan kepada kita. Kemudian wa huttat anhu asyaru khati'atin, yang artinya Allah akan menghapuskan dari dirinya 10 keburukan. Kemudian warufi'at lahu asyaru darajat, dan Allah akan meninggikan 10 derajat baginya. Bagi orang-orang yang bersalawat satu kali sama dengan mendapat 10 kebaikan, dan Allah akan menghapuskan 10 keburukan dan akan ditinggikan derajatnya 10 derajat. Nah, jadi banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang bersalawat. Selain itu, di dalam kitab Kifyatul Atqiya wa Minhajul Asfiya yang ditulis oleh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syata ad-Dimyati telah mengutip 10 keutamaan yang didapat oleh orang-orang yang bersolawat. Nah, di antaranya yang pertama mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, mengikuti tradisi malaikat abrar atau
mendapatkan doa dari para malaikat. Jadi orang-orang yang bersolawat ini akan didoakan oleh para malaikat. Kemudian membedakan diri dari orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir. Nah, jadi dengan kita membaca sholawat ini menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang yang non-muslim atau orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir atau orang-orang munafik mereka tidak bersolawat. Nah, jadi bila kita tidak mau bersolawat atau enggan bersolawat, itu sama dengan kita dengan orang-orang kafir dengan orang-orang munafik. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah menghapus segala dosa. Jadi sholawat ini menjadi penghapus segala dosa. Kemudian pemenuhan hajat dan harapan dan penerang lahir batin. Jadi amun rasa muyak-muyak, harung-harung, anak menyarik, bawa habis sholawat. Karena sholawat ini menjadi penerang lahir batin, menjadi hati menjadi tentram, damai, tenang. Nah, kemudian keutamaan selanjutnya adalah keselamatan dari api neraka dan tentunya akan masuk ke dalam surga. Dan yang paling penting, orang-orang yang bersalawat akan mendapatkan salam dari Allah. Jadi bila kita bersalawat, Allah pun akan bersalawat kepada kita. Nah, selanjutnya di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalla alayya, yang artinya orang yang bakhil adalah orang yang ketika aku disebut di sisinya lalu ia tidak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi bila orang-orang kita mendengar nama baginda Nabi Muhammad SAW disebut dan ia tidak mau bersolawat atau memberikan salam, mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ia termasuk orang yang paling bakhil atau orang yang paling ingin, orang yang paling pelit. Jadi mun kita mendengar Nabi Muhammad SAW disebut, ucapkan salam sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Nah, mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini dapat bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dapat mengamalkan, memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akhiri dengan bersama-sama melantunkan sholawat. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari ulun, salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.